firman Tuhan. Kayaknya speaker depan tidak hidup ya. Bapak Ibu Saudara, kalaupun tidak kasih naik tambah di situ sedikit. Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, sekali lagi Shalom. Lebih keras lagi Shalom. Saya berharap kita tetap hormat firman Tuhan dan kita bisa dengar firman Tuhan dengan baik. Nah, saudara, saya mau tadi pagi saya sudah singgung ayat ini, tapi saya mau kasih tema yang lain. Kalau tadi pagi kita bicara tentang finishing well, mengakhiri kehidupan dengan baik, maka dari cerita yang sama saya ingin bawa kita untuk satu tema, yaitu belajar untuk tidak gagal dari orang gagal. Saudara dengar baik-baik, belajar untuk tidak gagal dari siapa? Orang gagal. Biasanya orang belajar untuk tidak gagal itu katanya dari orang sukses. Tapi orang sukses mana yang sempurna? Tidak ada. Karena itu saya memilih ini, saudara, belajar dari apa? Belajar untuk tidak gagal dari orang gagal. Saudara, mari kita baca ayat firman Tuhan bersama-sama di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Tadi pagi kita sudah baca, tapi ini saya baca di bagian yang lain, atau saya mau coba bawa saudara pada versi yang lain. Kalau tadi pagi kita mengakhirinya dengan 3 poin, hari ini atau siang ini kita belajar bagaimana supaya kita tidak gagal dari orang-orang yang gagal. Orang gagal itu bukan bahan tertawaan kita, saudara. Orang gagal itu sebenarnya orang yang kebetulan dia gagal, tetapi dia akan membentuk kita orang-orang yang bergerak ke depan agar kita tidak gagal. Saudara, kita baca. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita baca sama-sama ayat ini dengan keras. Kalau bisa supaya mic yang ada di jubah saya ini kelihatan suara saudara. 1, 2, 3. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi saya singkat cerita dulu. Tadi pagi yang sudah ikut sudah tahu, ini cerita mengenai Simson dan Delila. Simson ini punya kekuatan power yang sangat luar biasa. Ya, rantai dikasih putus, tali mau ikat model apapun dia kasih putus karena kuasa Tuhan menyertai dia. Tetapi akhirnya saudara-saudara, dalam konteks ayat tadi, akhirnya dia tidak bisa melepaskan, bahkan mungkin kalau saya punya istilah, benang saja dia tidak bisa kasih putus. Gagal dia. Padahal kalau saudara baca ada 3 kali mereka ikat dia putus. Tiap kali ikat putus. Tiap kali ikat putus. Tetapi pada peristiwa keempat, dia bangun, dia pikir menurut Alkitab, dia pikir dia bangun ini, orang tali yang diikat padanya putus seperti biasa. Tapi ternyata dia gagal, saudara. Pada kali keempat, dia tidak bisa bikin apa-apa. Penyebabnya apa, saudara? Tadi saya bilang belajar untuk tidak gagal dari orang-orang gagal. Setiap kita pernah gagal. Setiap kita pernah gagal. Dan setiap kita harus belajar dari orang-orang gagal. Saya harus jujur bahwa setiap kita harus belajar dari orang-orang gagal supaya kita tidak gagal. Nah, tadi pagi saya menyinggung ada orang gagal yang bernama Saul, Raja Israel, yang gagal. Dan kita perlu belajar. Daud pernah gagal, dan setiap kita pernah gagal. Tetapi dari kegagalan itu, saya percaya kita punya prinsip seperti ini. Saudara dengar, saya punya bahasa ini. Setiap orang bisa gagal, setiap orang pernah gagal, namun menariknya semua orang tidak pernah ada yang bermimpi gagal. Betul tidak? Semua orang itu fakta dia gagal, dan pasti bisa gagal. Setiap orang itu pernah gagal. Saya berulang-ulang gagal. Namun yang menariknya, walaupun kita pernah gagal, tidak ada orang yang bermimpi untuk kalau bisa terus gagal. Betul tidak? Karena itu saya ajak kita, khusus orang muda dan kita semua, belajar untuk tidak gagal dari orang-orang gagal. Mengapa demikian? Atau apa yang bisa kita pelajari? Belajar
untuk tidak jadi orang yang gagal dari orang-orang gagal. Kita belajar hari ini dari seorang yang bernama Simpson. Dia gagal. Apa yang kita bisa belajar dari dia? Simpson mulai hidup dengan luar biasa, namun mengakhiri hidup dengan cara yang tidak pantas. Kalau saudara lihat matinya dia tadi pagi apa? Pertama dia buta, dicolok matanya sampai buta, lalu dia mati dalam keadaan tragis karena ditindis oleh bangunan yang dia robohkan sendiri. Betapa tragisnya dia. Padahal sebelumnya dia gampang membunuh orang-orang Filistin. Nah, begini. Apa yang bisa kita pelajari dari Simpson? Satu, saya cepat saja. Jangan main-main dengan dosa. Dosa bikin kita gagal. Siapapun dia, jangan pernah main-main dengan apa? Dosa. Dosa apa itu? Banyak. Saya selalu bilang orang muda kita punya dosa, kadang-kadang pornografi, ya. Hati-hati. Dosa adalah cara untuk kita bisa gagal, saudara. Sekali lagi, jangan pernah main-main dengan yang namanya dosa. Orang bilang kalau main di api, terbakar. Orang bilang main dengan dosa, saudara sedang menuai nanti kehancuran. Orang tua tidak lihat saudara, bapak tidak lihat, mama tidak lihat, pendeta tidak lihat. Tapi jangan pernah main-main dengan dosa. Kalau Anda bermain-main di situ, Anda sedang mengundang api untuk membakar saudara. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Pada suatu kali, ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihat di sana apa? Seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Simpson ini gagal. Saya bikin gambar Simpson ini gagal luar biasa. Namun dia punya kebiasaan yaitu memakai pelacur. Saudara ini bicara tentang apa? Dosa. Mungkin kita tidak berzina. Tapi tadi saya bilang, kita lihat orang, kita lihat gambar yang sensitif atau sensasi, lalu kita pikiran macam-macam. Ya, kadang-kadang saya selalu bilang, geser HP begini, biasanya tuh setan pintar. Geser begini, pendeta pohotbah. Geser naik lagi, pendeta punya jemaat menyanyi memuji Tuhan. Geser lagi, mulai tali satu terlepas. Geser lagi, tali 5 terlepas. Saudara, hati-hati. Amin. Ya, saudara, katanya dulu dosa harus kita pergi ke sana baru kita bisa buat dosa. Sekarang dosa itu datang ke kamar kita. Ya, saudara mengerti ya? Dosa makin hari makin canggih. Kalau dulu si siapa nama Simpson yang pergi ke tempat pelacur, tempat berdosa. Sekarang tempat berdosa itu datang dalam hidup kita lewat apa? Lewat televisi, lewat HP. Dia yang datang. Jangan ada itu saudara. Jangan pertama-tama main-main dengan dosa. Saya mau dengar kata amin dari orang muda. Jangan pernah main-main dengan dosa. Sekecil apapun dosa, dosa is dosa yang akan menghancurkan hidup saudara. Saudara baca ayat yang kedua menarik. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini. Maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia. Semalam-malaman itu di pintu gerbang kota, tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan bunuh dia. Lihat, ketika saudara main-main dengan dosa, saudara lihat ini, raja itu sudah pikir kalau bisa bunuh si siapa? Simpson. Saudara, saya kasih tahu saudara, dosa itu begitu. Dia kelihatan sederhana, tak terlihat. Kalau saudara lihat ini, siapa yang lihat? Ini kebetulan Alkitab catat, baru kita tahu. Tapi kan tidak mungkin orang pergi tempat pelacuran kasih tahu. Saya tidak percaya. Orang pergi tempat pelacuran, orang kasih tahu. Tidak mungkin, betul. Tetapi Alkitab kasih tahu, baru kita tahu baru ke situ. Demikian dengan dosa. Dosa itu begitu. Tidak perlu orang lain tahu. Tapi ingat, dosa itu akan masuk pada apa yang disebut saudara akan terbunuh oleh dosa. Mimpi saudara akan terbunuh, cita-cita saudara akan terbunuh oleh dosa. Yang setuju kasih tepuk tangan itu Tuhan. Mari saudara kita belajar pada poin selanjutnya. Tapi sebelumnya saya tulis di sini, saudara lihat ini. Kegagalan dimulai satu hari dari awalnya hanya sekedar melihat. Dilanjutkan dengan setelah lihat biasanya apa? Ingin, betul ya? Setelah ingin dalam hati, dia muncul dalam bentuk tindakan. Kasih contoh. Saudara pergi di mall itu uang tidak ada.
Tapi biasa godaan itu mulai dari mata. Wih, celana jeans bagus ya. Nah, uang tidak ada, ya kan? Mulai lihat, jatuh di hati. Orang sudah bilang apa? Dari mata turun ke hati. Mata, dress baru. Apa kota? Kita pun seragam apa? Terakota bagus sekali. Kalau beta pakai orang sudah bisa bedakan antara jemaat dan pendeta. Lalu kita lihat-lihat jatuh di hati. Nah, masalahnya waktu jatuh di hati tak punya uang. Keinginan inilah ya mulai salah macam-macam kita bilang. Ya, saudara lihat kalau sekarang ini lucu ya. Ada ibu polisi pencuri barang. Coba saudara lihat di YouTube hari ini. Istri polisi. Saya kadang-kadang lihat ada orang, ada ibu-ibu yang pencuri lipstik, bedak. Ya, saya berharap saudara semiskin-miskin saudara jangan curi rombengan ya. Rombengan ini sudah murah lagi, saudara curi lagi. Saudara harga diri tidak ada. Jadi prinsipnya begini. Satu, dosa itu mulai dari penglihatan. Mungkin waktu Simpson lihat, napung gagal lagi. Lalu akhirnya saudara lihat dia masuk dan dia jatuh. Tapi saya mau kasih tahu saudara, satu, jangan main-main dengan dosa. Amin. Yang kedua, saudara, kalau saudara baca di sini, saya tulis di sini, jangan main-main dalam memilih pasangan hidup atau teman. Tidak ada kataannya. Yang kedua, kalau saudara mau belajar dari kegagalan Simpson, dia punya kegagalan yang kedua adalah jangan main-main dalam memilih pasangan hidup dan juga teman. Saudara tahu, Simpson ini lihat Delila. Dia lihat Delila, dia menjadi menggila. Saudara, dia lihat Delila, dia jadi apa? Menggila. Saudara gini. Maksudnya saudara gini, saudara lihat ini baik-baik. Coba saudara lihat ini. Sesudah itu Simpson jatuh cinta. Sama siapa saudara? Kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya sama siapa? Delila. Dia pilih Delila untuk jadi teman hidup. Padahal kalau saudara baca ayat sebelumnya, bapaknya sudah bilang, orang tuanya sudah bilang, jangan, ini orang kafir. Ini orang Filistin, ini musuh kita. Tapi tadi karena mata biasanya begitu ya, kalau orang bilang cinta itu selalu buta. Pendeta larang salah, orang tua larang salah, tabrak semua. Ini yang namanya cinta gila. Ya. Kalau cinta itu bagus, tapi kalau cinta sugila tidak tahu diri itu yang salah. Nah, karena ini cinta tidak tahu diri. Pertama, dengan kawin orang kafir, orang Israel punya kepercayaan bahwa nanti mereka punya dampak ajaran kafir itu masuk ke Israel. Tapi dia tidak mau tahu, masalah Delila terlalu cantik ini masalahnya. Lalu datanglah raja orang Yahudi, raja-raja orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, lihat ini. Dia pilih Delila. Padahal Delila ini bukan dia, maaf kata ya, secara fisik cantik, hebat, yang kalau dikasih nilai 100. Tapi ternyata wajah cantik itu berbentuk terbalik dari wajahnya. Sudah lihat ini. Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Ternyata kalau saudara lihat, kira-kira Delila cinta dia tidak? Pertama, raja omong dia, lu tanya dia punya kelemahan apa? Dan dia kasih tahu akhirnya. Yang kedua, padahal dia mau bunuh siapa namanya? Delila ini mau bunuh Simpson. Simpson sendiri lagi gebu-gebu cinta dia. Dia sendiri mau bunuh Simpson. Sudah lihat itu? Kami yang sudah menikah ini yang lebih tahu dari saudara. Mama Apolonia, Ibu Lin, saya, ada Mama Malela, ada Ibu Berni, kami yang sudah menikah ini yang tahu.
Kalau saudara salah pilih, menurut ayat ini dia bilang satu, dia penyebab kehancuran Simpson. Memang ada bahasa bilang begini, saya sering dengar wanita-wanita suka omong, dengan penuh kesombongan dan keangkuhan hidup, di balik suksesnya suami ada seorang istri. Betul, saya akui 100%. Itu karena pilih yang tepat. Maka itu bahasa akan berlangsung. Di balik suksesnya suami ada istri yang luar biasa. Tapi saya tanya saudara, kalau saudara pilih tak salah, kalau kita pakai ayat ini, di balik istri yang salah dipilih akan membuat saudara hancur-hancuran. Amin. Minimal kalau saudara pilih ya dia hormati lupu mama, lupu bapak. Amin. Tidak ada kata. Pilih sama mama, pilih saja. Saudara dengar Bapak, itu pertama. Jadi pilih pasangan hidup, juga berlaku atas teman. Ada teman yang akan mendukungmu untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ada teman yang akan dukung saudara untuk jadi lebih baik di kuliah saudara, di tempat yang kau kerja. Tapi ada teman-teman yang kelihatan dia ada bilang, maju bos. Tapi dia pun belakang dia bilang, mudah-mudahan lu pikul masuk di got sana. Saya serius, ini ada teman. Kan makanya ada banyak orang bilang begini, Shalom di depan, belakang maki-maki. Betul, pernah kan? Nah, demikian, sahabat itu tidak semua orang rindukan engkau jadi orang baik, orang luar biasa. Tidak. Ada juga teman-teman yang juga rindu dia gagal. Saudara gagal. Apalagi maaf. Kalau orang itu gagal, kalau dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, biasanya dia juga mau orang lain gagal. Ada amin. Pilih teman hidup, pilih teman sekolah. Jangankan teman di sekolah, ya maaf ya. Saya pernah jadi jemaat, saya pernah jadi pemuda. Pilih teman dalam gereja saja juga tidak sembarang. Ada di biar ketemu satu gereja. Ada satu berdampak negatif. Ada satu dampak positif. Nah karena itu pilih. Biar potong satu gereja. Tapi kalau dia tidak didik saudara untuk takut Tuhan, hormat Tuhan, maka saudara sedang pilih bencana dalam diri saudara. Amin. Pilih teman. Teman itu bukan sekedar, maaf kata, dia bisa sumbang lu makan bakso, tidak. Tapi kira-kira dia kasih dampak saudara baik tidak? Ada amin. Contoh, saudara, saya selalu bilang di sini kita didik untuk hal sepele, tapi kita mulai. Kalau saudara salah pilih teman misalnya, salah pilih teman, tak usah di jauh-jauh, di gereja saja. Misalnya saudara ditegur untuk lebih baik. Kalau saudara salah pilih teman, dia bilang, beta juga ditegur. Besondenya. Nah, berarti Anda sedang mendapatkan teman yang salah. Tapi kalau saudara dapat teman yang baik dalam gereja misalnya, Ibu Lin tegur saya, Pak Gembala tegur saya, ma beta anggap itu baik toh. Kotong kan untuk ketemu baik kan, misalnya begitu. Maka ini teman model begini yang kita pilih. Karena teman ini tidak akan pernah menghancurkan saudara. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Jadi, pilih teman hidup, pilih teman di kerja juga begitu. Karena saya punya prinsip ini, saudara. Kenapa saya bilang begitu, saudara-saudara? Gara-gara jatuh cinta, pilih Delila. Kasihan. Dia pengurapan tadi itu luar biasa. Hilang. Saya kasih tahu saudara, mungkin masa depan yang Tuhan mau sediakan sebenarnya bagus. Tapi karena Anda salah pilih teman, kasihan. Saudara sedang menuju pada kehancuran. Coba baca ayat 6, 7, saudara, bagus sekali. Lalu berkatalah Delila kepadanya, Simpson, aweng tari. Kakak Suan Purnama ini Simpson. Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Bayangkan, ini kan kotong punona, ini kan dia punona ini, dia punya pacar ini, yang nanti jadi istrinya dia. Tapi kok dia punya taman ini, dia pun calon istri, kok bukan cari dia pun kelebihan, cari dia pun kekurangan untuk jatuhkan dia. Saya kasih tahu saudara, bersahabat penting, sangat penting. Saya bilang, katanya relasi dengan banyak orang akan membuat saudara sukses. Semakin banyak Anda punya relasi,
semakin terbuka kesuksesan. Tapi kalau saudara salah pilih, saudara sedang bikin lubang di depan saudara. Amin. Jawab Simpson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang belum kering, maka aku menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Jadi Simpson ini juga tahu prank ya. Dia bilang, lu ikat beta ya pakai 7 tali busur. Yang apa? Yang kering. Tapi dia sebenarnya prank, karena bukan itu yang menjadi dia menjadi lemah. Dia kasih tahu sampai 3 kali. Akhirnya Delila marah. Saya tanya saudara, cinta Simpson pada Delila tinggi atau rendah? Luar biasa atau biasa-biasa? Luar biasa. Tapi yang dibalas oleh berteman dengan orang suka luar doi banyak, ya kan? Dia punya kekurangan misalnya, sudah, lu ada kurang apa? Sepatu terobi, nanti kita beli. Tapi dia yang sama, yang kasih babolo pun nama, maka itu teman yang salah dipilih. Tidak ada kata. Khusus yang nyong-nyong ini, jam buang waktu, lu sudah bayar dia uang kuliah, sudah bayar dia uang buku, sudah bayar uang regis, dia kawin dia orang lain. Itu kurang asam sekali itu. Kan ini begitu tuh. Dia Simpson pikir, oh beta cinta dia. Luar biasa, dibalas dengan yang lain. Ada amin. Saya dengar ada orang Kupang. Saya tidak mau sebut suku ya. Nanti saudara bisa cari di internet. Pacaran di orang Papua. Kuliah bayar, regis bayar, uang makan bayar, uang kos bayar. Terakhir kawin dia orang lain. Dia marah-marah di Facebook. Saya suruh. Soalnya cek-cek dia sapa dulu, lu kirim-kirim uang saja. Sudah sukses dia kawin orang lain, makan kau tambah. Kan saya selalu pesan, jangan ya dek, jangan. Ada amin? Amin. Jangan lu lihat hanya dari betis yang mengkilat saja. Ini kan kalau sudah lihat Delila ini, kalau sudah lihat di film itu, mengkilat semua bos. Testaju mengkilat karena babinya mungkin. Hidung mengkilat. Ya, kita ini bukan hidung mengkilat karena skincare, tapi terlalu banyak minyak di kita bu hidung. Mengkilat. Tapi hatinya Delila tidak mengkilat bos. Itu masalah. Nah, saudara dengar, saya tulis di sini. Saudara dengar. Aduh, kenapa kok dia hilang lagi? Pasangan hidup yang tepat akan membuatmu menjadi orang yang luar biasa. Tadi yang betul ya, tadi bilang kalau suksesnya laki-laki itu ada wanita di belakang. Saya setuju. Baik dalam hal rohani maupun jasmani. Masa depanmu sebaliknya salah memilih pasangan, teman akan membuat hancur, gagal, dan mengakhiri kehidupan dengan kehancuran. Saudara tahu Simpson itu luar biasa. Tutup mati bodoh-bodoh orang Kupang bilang. Hanya gara-gara pilih salah kawan. Kenapa pilih salah kawan itu salah saudara? Saya tulis di sini. Alkitab yang bilang. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang apa? Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak perbuatan yang baik. Kenapa ada orang tiba-tiba kecilnya baik, besarnya baik, tiba-tiba tuanya jadi pembunuh? Karena itu dia bilang pergaulan yang buruk. Sebenarnya mungkin saudara orang baik, tapi karena salah bergaul, otakmu juga jadi error. Amin. Amin. Karena itu pilih teman. Sebelum pilih teman hidup, belajar pilih teman di sekelilingmu. Katanya, kalau saudara mau pilih teman, lihat dia waktu saudara susah, bukan waktu saudara senang. Kalau saudara susah saja ada di samping saudara, apalagi kalau saudara senang. Sebenarnya gampangnya begitu. Kedua, bagi saudara-saudara yang mau pilih pasangan hidup, kalau dia atur lupung hidup sudah melebihi suami atau istri, bilang, oh ini kayaknya bukan teman. Kan ada orang belum jadi istri, dia pun sikap sudah melebihi, bikin jadi istri. Misalnya, belum apa-apa dia smackdown selalu. Maka lo harus tahu itu bukan teman. Itu musuh berat bos. Ada amin. Betul toh. Kan ada nona kasih naik. Bolong bayar belis dari pelungku sunai dahulu. Artinya dia bayar belis dahulu lewat pelungku. Tapi maksud saya begini, jangan pilih salah teman. Amin. Amin. Jangan lu pilih tak salah. Katanya perempuan itu paling benar.
Coba tanya bapak-bapak. Katanya perempuan itu paling, tapi dia paling buat kesalahan. Waktu dia berkelahi, dia bersuami, dia bilang, "Beta, tahu lu begini, soalnya kan pilih lu, salah pilih lu." Padahal setiap kali berdebat, dia paling benar. Tapi dia pilih dia pun suami, saya susah. Bapak, saya begini. Setiap orang itu punya kesempatan memilih. Kalau saudara mau jadi baik, ya pilih orang yang juga baik. Tidak ada kata amin. Nah, satu lagi, ini saya sudah salah, lalu saya kasih ingat ulang-ulang. Tunjukkan siapa temanmu, aku akan tunjukkan bagaimana masa depanmu. Sebab sahabatmu adalah gambaran masa depanmu. Ini bagus nih. Tunjukkan sahabatmu. Ini ada yang kasih mati, nyala ya, AC mungkin ke apa di belakang. Saudara-saudara, tunjukkan siapa temanmu, aku akan tunjukkan bagaimana masa depanmu. Sebab sahabatmu adalah gambaran masa depan. Saudara bergaul dengan orang yang tepat, saudara sedang berjalan pada masa depan yang baik. Saudara bergaul salah, itulah masa depan saudara. Amin. Amin. Mau di dalam gereja, mau di luar gereja, pilih sahabat, karena sahabat itu masa depan saudara. Amin. Saya punya sahabat sejati yang saya anggap, saya selalu bilang sahabat rasa saudara. Pastor Julius Walengu. Dia orang negara berbeda dengan saya. Hanya beda, sama di kulit hitam sama-sama, beda di rambut. Dia negara Papua Nugini, saya Indonesia. Dia orang Papua Nugini, Betarote Sabu. Tapi saya suka dengan dia. Kenapa saya suka dengan dia? Karena dia tidak pernah hanya memuji saya. Ketika saya salah, dia akan bilang, "Pak Jer, Pak salah." Dia akan mengatakan saya pun salah juga. Dan dia tidak segan-segan togor kami berdua suami istri. Jadi saya menganggap dia sahabat. Kedua, saudara, dia bukan sahabat yang datang pada waktu saya senang, pada waktu saya susah. Pertama kali saya punya mobil, saya sudah sering cerita di sini. Justru saya punya mobil pertama dari beliau. Dan beliau tidak lihat saya sebagai orang luar biasa. Waktu saya masih naik motor lama, yang 2 bulan jalan, 3 kali masuk bengkel. Dia lihat lalu dia bilang sama istrinya, "Kasihan Pak Jerry. Dorang anak kecil-kecil banyak harus naik motor." Ini sahabat baik. Dan saudara tahu beberapa orang pengaruh dia untuk membenci saya. Dia bilang, "No, itu saudara saya, itu sahabat saya." Demikian kadang-kadang orang cerita dia tentang dia dengan saya bilang tidak. Saya. Beberapa orang coba memisahkan kami dengan banyak cara. Tapi tadi saya bilang, saya suka dengan dia. Saya memilih dia sahabat. Dan saya merasa bahwa pelayanan saya juga salah satu dampak daripada dia. Pilih teman, hati-hati, karena teman adalah masa depan saudara. 3. Setiap manusia itu punya kelemahan, betul? Siapa yang bilang saudara hebat? Saya punya kelemahan. Bahkan mungkin lebih banyak dari saudara. Justru kami menyadari kita semua punya kelemahan. Tidak ada orang hebat. Maka poin ketiga, belajar dari orang gagal supaya kita tidak gagal adalah jangan main-main dengan kelemahan kita. Setiap orang punya kelemahan masing-masing di balik kehebatannya. Kalau saudara lihat Simpson di film itu, perkasa betul ya, luar biasa. Selalu mereka ikat dengan apapun, dia keluar. Dia bunuh ribuan orang Filistin dengan hanya pakai kepala tulang binatang. Dia pelalu luar biasa. Tapi dengar, seperti Simpson, kita harus akui bahwa setiap kita punya kelemahan. Mau pendeta kah, mau majelis kah, mau jemaat, termasuk saya dan istri dan keluarga. Sehebat kita punya kelebihan, ingat, setiap manusia punya kelemahan. Dan ini yang perlu kita hati-hati. Di balik kehebatan kita, selalu ada titik lemah kita. Amin. Amin. Saudara-saudara lihat di tubuh kita saja. Kenapa tidak semua dua-dua? Telinga 2, lubang hidung 2, ya kan? Lubang hidung 2, tangan 2, betul?
Tapi apa yang satu di tubuh saudara? Yang hanya satu? Hah? Apa? Kuat, saya tidak dengar. Ya? Mulut satu, saudara. Lihat manusia punya tubuh, semua dua, tapi tetap ada di titik lemah. Mulut, jari. Saudara bisa bayangkan, jari ini jadi indah. Kalau kita angkat tangan gini, foto indah. Ya, karena ada jempol yang gemuk-gemuk sedikit. Sampai di sini, dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Sampai sini dia tinggi. Di sini kalau saudara perhatikan jari mana sini, dengan ini, sama kelihatan kalau kita lihat kayak sama tinggi, padahal di sini lebih manis, lebih tinggi itu. Sampai di kelingking, kurus kering bos. Tapi saya tanya saudara, waktu saudara pacaran atau waktu saudara menikah itu, pegang tangan, kan pendeta bilang, mari pegang tangan satu dengan yang lain. Ikrar janji, seus mati. Itu saudara bayangkan, saudara pegang itu 5 jari. Lihat dia pun tangan lebih bagus lagi. Tapi coba bayangkan kalau hanya 1 jari. Manusia itu hanya 1 jari. Saya tidak bayangkan waktu dia bilang genggam tangannya, saya pegang dia pun jari begini, rasa kermana ya. Tidak enak betul ya. Tapi lihat ini, orang pegang ini, pegang mic ini. Maaf, pegang mic ini kalau tidak ada jempol, coba tidak enak ya? Coba bayangkan ini. Tapi dia harus butuh ibu jari. Mungkin karena namanya ibu jari, jadi dia memeluk erat. Ini tidak jatuh. Kan? Saudara kan? Ini biar dia jempol hebat. Ini gemuk begini, biar dia peluk begini. Tapi ini 4 tidak ada. Dia mau peluk pakai apa? Apa artinya? Di balik setiap kehebatan kita ada kelemahan kita. Amin. Nah, kita omong kita laki-laki. Saya omong sebagai laki-laki. Kita mulai dari laki-laki. Apa kelemahan kita laki-laki? Mata. Ya kan? Lihat orang cantik. Dia sudah sampai usaha kita mata masih ikut bisa. Yang ketawa pasti sering melakukannya. Ya kan? Ada pernah saudara lihat orang cantik hanya begini? Darah Yesus. Tapi darah Yesus ini jari buka begini. Sambil berkata darah Yesus. Kenapa kok terbuka itu tangan? Setiap kita punya kelemahan. Perempuan, apa kalau kekurangan perempuan? Kalau laki di mata, perempuan di mana? Perempuan di mana? Kok saudara mengakui sekali? Katanya perempuan di mulut. Sambil tede kutu bilang, mama, itu satu dia datang tede dia tede kutu ini. Mulut. Setiap manusia hebat siapapun, termasuk saya dan saudara, ada kelemahan dan kita perlu hati-hati. Tidak ada kata amin. Sampai di sini bilang dia hebat. Semua kita punya titik lemah. Nah, waktu saudara baca ayat ini, walaupun 3 kali dia prank, tapi akhirnya dia kasih tahu juga dia punya kelemahan. Di luar situ orang bilang ini Simpson ini luar biasa. Tapi kalau saudara baca, saudara lihat ayat 15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu? Ini selalu. Kadang-kadang kita gagal itu gara-gara begitu. Kok bila lu cinta? Bila lu sayang? Kalau lu sayang, lu serahkan lu pun tubuh. Nenek moyang satu. Aku cinta kepadamu padahal hatimu. Saya ulang. Aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Dia mulai goda-goda sih. Kok bila lu sayang? Lu sayang lah. Kenapa lu putar balik terus 3 kali? Lu bilang ikat ini. Tidak terjadi. Lalu dia bilang, sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku, prank aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar. Ayat 16, perhatikan. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek. Ini wanita pemodel ini. Laki belum terima gaji, bakso. Terus minta, akhirnya suami pikir ya sudahlah. Mai tua su menangis terus. Dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Laki-laki itu sekejam-kejam dia, maka kalau dia, saya kasih tahu saudara, laki-laki kita.
Kita ini bilang begini, misalnya istri bilang, "Baik, kalau lu ada doi, nah kasih ke ketemu beli pakaian." Suami bilang begini, "Tidak ada uang." Saudara tahu, mungkin bagi wanita menyakitkan, tua satu, ada doi bilang misalnya ada. Tapi saya kasih tahu, kalau betul suamimu tidak ada doi, malam itu dia tidak tidur. Itu suami yang baik. Bukan tidak kasih dia tidur ngorok lagi. Saya tidak bisa tidur, saya kasih tahu saudara. Betul kok Bu Mes? Karena begini, kita nih kalau bisa, kalau orang bilang berdosa, bilang bisa curi, kita curi. Tapi kan tidak boleh tuh. Laki-laki itu begitu, dia tidak ada doa, dia tidak tidur. Aduh, kesian deh. Walaupun dia tidak mampu, tapi dia pikir terus. Nah, ini Delila ini tahu, Delila bilang, "Kau bilang lu cinta beta, kalau lu cinta kasih tahu. Lu ini lemah di mana?" Dan Simpson akhirnya kasih tahu. Beta pun lemah itu di mana? Rambut. Ya, di kepala kan ada rambut. Maka diceritakan kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah apa? Kena pisau cukur. Salon tidak pernah. Ya, apalagi hanya salon di Oibufu, Oipura. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap. Saya tidak tahu laki-laki lain. Saya Bu Mes. Saya pikir Bu Mes juga sama. Dan kita semua. Tadi pagi saya singgung. Laki-laki itu, kalau wanita itu di wajah, perempuan itu, laki-laki itu di rambut. Kalau dia rambut masih bagus itu, dia jalannya angkat kepala. Tapi nanti dia seumur 60, kalau dia rambut sehabis itu dia tunduk. Karena katanya rambut itu mahkotanya bukan hanya wanita, laki-laki. Saya ini saudara-saudara, biar saya pemuka tidak cuci, saya tidak mandi, tapi saya pun rambut, kalau saudara lihat, istri saya sampai bilang, "Baik, saya terus kepala terus." Karena saya punya rambut ini, saya berusaha untuk kalau bisa, badai seroja pun tak menyentuhnya. Ya, ada kalau laki-laki di sini berani lupi pacaran, lupi rambut tak fruit naik. Tidak ada, biasanya kita tata baik-baik saudara. Walaupun rambut ini kan jenis-jenis, ada yang tegak berdiri menantang Tuhan. Ada orang tuh kalau rambut terlalu air sampai waktu dia potong pendek dia begini saja. Sudah kasih dia tidur, bilang, "Lu tidur." Jadi dia kena air dia tidur, habis itu dia kering dia bangkit lagi. Seperti Yesus dari kematian pada hari ketiga. Lalu saya kembali pada firman Tuhan dengan cukup kepala, habis tenaga. Apa artinya Bu Mes? Kita punya pikiran gini. Pada akhirnya lihat, hebat-hebatnya Simpson ternyata hanya di rambut saja sudah bisa bikin seorang gagal. Ya kan? Saya kasih contoh. Ini yang tahu saya bilang rambut botak. Ini kan baru habis apa tuh? Yang mahasiswa biasa acara apa lagi? Mabim. Saya lihat Mabim itu yang sebiasa gaya-gaya bikin rambut kiri, banting kanan, atas, bawah semua. Tapi pas Mabim semua itu, lihat dong pemuka tidak ada yang berani angkat kepala. Kenapa? Botak semua. Dan adakah di sini yang laki-laki yang botak lalu dia percaya diri pakai jeans lalu lihat tampilan baru? Jangankan botak, kita laki-laki pisah lalu potong tas salah sedikit. Kalau perempuan itu kan enak, rambutnya panjang, potong tas salah masih ada di 80 cm. Kita ini kan rambut pendek, lu potong teh salah, tunggu 2 bulan untuk bisa memunculkan kemuliaan. Itu tuh, rambut itu salah potong, itu kita duduk, tapi orang lihat mantap. Tapi saudara tahu di laki-laki dia aja, nih manusia potong teh salah. Kita tidak tenang ya. Sebenarnya tidak panas, keringat turun hanya gara-gara salah potong rambut. Saya pun anak pernah salah potong, menangis hari. Karena saya bilang potong rata-rata. Beda dengan kita mau. Saya masih kecil itu namanya gunting gaya punuk. Tahu gunting gaya punuk? Sekarang ini orang tua saudara kasih bebas. Ya ada yang begini, ada yang kasih berdiri. Tapi zaman dahulu kami hanya satu, bapak saya. Gaya tentara dan polisi. Sini botak, hanya ada punuk di sini. Jadi bayangkan kita kan sudah mulai SMP, mulai tahu gaya-gaya lah. Oh tidak mau tahu. Dodok, namanya Opa Mesang, pakai gunting fair saudara.
Kalau sekarang kan listrik jadi main cepat, tajam. Dulu itu gunting fer itu tidak tajam. Jadi sambil dia gunting dia rui kita peram. Sudah rui lah tidak sesuai model. Itu kami bisa kola itu bukan karena tidak ada uang, hanya gara-gara rambut. Lihat, manusia itu sehebat dia ada kekurangan. Amin. Yang lu jalan kalau bilang lu paling hebat, tidak. Setiap manusia waktu dia jalan dalam kehebatan, dia sedang ada juga punya sisi paling lemah dalam hidupnya, termasuk saya. Atau saudara tidak ada kelemahan? Luar biasa kalau saudara tidak ada kelemahan. Tapi setiap kita ada kelemahan masing-masing. Amin. Saya tanya saudara, jawab di hati saudara. Di tengah orang memuji saudara, apa kelemahan saudara dan saya? Saudara pernah dengar ini? Tapi anak ini cantik, sempurna, saya yang pesek. Nah misalnya, ini misalnya saja, ada orang itu wajahnya cantik, sempurna semua, hidungnya pesek. Ada orang sudah sempurna semua, cantik, kulit bersih, bersih mengkilat. Orang bilang hidung boros. Tahu hidung boros? Terlalu besar sekali. Saya selalu mengistilahkan orang hidung besar itu orang yang boros ambil nafas. Saya termasuk katanya hidung besar, boros. Tapi tidak apa-apa, setiap kita pasti ada kelemahan. Ada amin. Menyadari bahwa setiap kita ada kelemahan, kita perlu berhati-hati di sana. Ada amin. Dan terakhir, belajar dari orang gagal supaya kita tidak gagal adalah jangan main-main dengan Tuhan, apalagi roh Tuhan. Semua dengar, yang di belakang dengar. Kalau main-main dengan kita pun kelemahan saja, dia hancur. Dia bermain di pun kelemahan, yaitu dikasih tahu dia lila beta pun kelemahan di kepala, hancur. Apalagi poin yang terakhir ini, jangan main-main dengan Tuhan, apalagi roh Tuhan. Selesai hidup. Mari coba kita baca ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu. Jadi begini, setiap kali Delila bilang, kamu lemah apa? Oh, lu ikat dan tali rafia misalnya. Ulang, nanti saya tidak bisa. Ternyata setelah dia berteriak, raja datang, tangkap dia, putus. Tapi terakhir ini tidak bisa putus hanya gara-gara ini, persoalan. Dia main-main dengan Tuhan dan roh Tuhan. Saya kasih tahu saudara hadir di sini, yakin ada Tuhan? Waktu saudara melayani, yakin ada Tuhan? Waktu saudara beribadah, yakin ada Tuhan? Waktu saudara melayani Tuhan, yakin ada roh Tuhan? Kalau saudara yakin, dengar baik-baik ayat ini. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah. Dia pikir biasa saja. Biar beta main-main dengan dosa, biar main-main dengan kelemahan, pasti akan terjadi mujizat lagi. Seperti yang sudah, aku akan bebas dan akan beronta lepas. Perhatikan kata ini. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini yang paling harus kita takuti, hati-hati. Kegagalan yang paling mengerikan diakibatkan pada poin yang paling utama, yaitu ketika kita bermain-main dengan Allah dan roh Allah. Kalau saudara tahu bahwa kita beribadah, kita ketemu Tuhan, dan ketika kita menyembah Tuhan, kita percaya roh Allah bekerja. Itu sebabnya di setiap doa Jumat kita selalu kita minta apa? Roh Tuhan kerja. Nah karena itu saya kasih ingat selalu, saya bilang dalam ibadah kalau saudara main-main dengan Tuhan, no problem. Saudara ditegur ulang-ulang masih main-main dalam hadirat Tuhan, no problem. Tapi belajar dari Simpson, hancurnya Simpson salah satu, bermain-main dengan Tuhan dan bermain-main dengan roh Allah. Saya agak keras kalau di sisi ini ya. Saya selalu menegur beberapa orang yang selalu setiap firman Tuhan saudara main. Hati-hati. Saudara seperti tidak serius. Saudara pikir ini firman Tuhan ini kayak orang main-main gitu.
Kalau saudara di sisi ini dengar, ini yang paling ditakuti. Nanti kelihatan saudara pikir, oh saya masih ada roh Tuhan, saya masih ada roh Allah, saya masih ada roh kudus. Tiba-tiba Alkitab bilang, sebenarnya Tuhan telah pergi. Saya tanya saudara, hanya ada dua di dalam hidup kita. Kalau roh Allah pergi, ada sisa roh apa? Setan. Kalau roh Allah pergi, sisa apa? Roh dunia. Kalau roh Allah yang baik pergi, tidak ada yang baik dalam hidup saudara. Maka roh setan yang akan menghancurkan saudara. Karena itu selalu saya kasih ingat tiap minggu. Saudara-saudara yang masih suka bermain dalam hadirat Tuhan, saya kasih ingat saudara, ini dia main-main. Dia pikir roh Tuhan yang pakai dia itu selalu ada untuk dia. Walaupun dia main-main dan dosa, dia pikir dia tetap bisa. Saya kasih tahu saudara, Simpson bayar mahal dengan poin terakhir ini. Ketika kita main-main dengan Tuhan dan roh Allah. Saya tidak mau sebut ya, tapi saya sudah saksikan di sini. Ada orang kaya yang main-main. Setiap kali saya lihat dia dengar firman Tuhan, kaya, punya uang banyak. Saya suka tahu toh, bagaimana dia hidupnya hancur, mulai dari bisnis sampai matinya. Cara dia mati sangat tragis. Saya tidak perlu cerita dan saya tidak perlu menyebutkan. Tapi saya kenal orang itu. Main-main selama hadirat Tuhan, main-main saat dengar firman Tuhan, habis. Kedua, saya juga dapati orang-orang yang tidak serius waktu dengar firman Tuhan. Mati. Saya tahu orang itu. Dan saya tidak akan sebut orang itu. Saya selalu lihat dengar firman Tuhan, selalu ganggu sana, ganggu sini. Saya khotbah seperti main-main. Mati. Saya tidak menakuti saudara. Tapi kalau mau lihat Tuhan angkat saudara, Tuhan pakai saudara dengan luar biasa, jangan main-main dengan roh Allah. Jangan karena saudara sudah kebaktian kedua sampai lalu saudara main-main. Amin. Bermain dengan roh manusia saja itu bahaya. Katanya orang-orang yang misalnya mereka ikut perdukunan ya, roh-roh jahat itu. Karena di Jawa itu terkenal dengan gunung yang namanya, gunung apa lagi Bulin? Kok bisa saya lupa. Ada satu gunung di Jawa Timur yang selalu Kawi. Terima kasih Bulin. Gunung Kawi ini banyak orang kaya. Ya tidak semua ya, ada orang Chinese ini selalu ke sana untuk minta berkat di sana. Dan menurut beberapa orang yang saya kenal, anak-anaknya itu cacat. Kalau dia tidak makan habis hartanya, anak-anaknya cacat. Biasanya tuh lihat ada orang kaya punya anak, ada yang cacat itu. Di Jawa tuh sering ada begitu. Karena mereka selalu bermain-main dengan roh setan. Main di roh setan saja, bisnis hancur, anak ada yang cacat. Saya tanya saudara, setan saja dia tidak mau dia dipermainkan. Sekarang saudara main-main dengan roh Tuhan dalam hadirat Tuhan, dengar firman Tuhan. Saya tanya saudara, kira-kira roh Tuhan kasih tinggal saudara? Mungkin saya hanya bisa tegur, marah saudara, jangan main-main loh, sungguh-sungguh. Tapi perancang hidup saudara adalah roh Tuhan. Saya tanya saudara, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Roh Tuhan. Ya toh? Alkitab bilang, pertama bumi itu gelap, lalu roh Allah melayang-layang, baru terjadi penciptaan. Begitu ya? Saya kasih tahu saudara, demikian, kalau roh Allah bisa cipta ini dunia yang besar, bisa jadi luar biasa, apalagi maaf, saudara dan saya yang tinggi hanya 165 cm. Mengapa dia tidak bisa kerja dalam hidup saudara luar biasa? Kemungkinan saudara main-main dalam roh Allah. Saudara masih main-main dalam hadirat Tuhan. Sekarang berhenti main-main dan mulai ambil sikap untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya roh yang sama yang mengangkat Daud dari kegagalan, roh yang sama mengangkat Petrus dari gampang menyangkal jadi pembicara luar biasa. Saya tutup ini, roh Allah yang sama yang engkau hargai, roh itu yang akan mengangkat hidupmu, keluargamu, dan masa depanmu. Kasih tepuk tangan dan kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita